kesempatan pagi hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu untuk salah satu memimpin. Baru silakan untuk memimpin doa. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Baru telah berkenan memimpin doa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum materi kita lanjutkan, saya lakukan presensi dulu ya untuk mengisi daftar hadir. Nah, untuk hari ini yang tidak masuk berapa anak? 3 Pak. 3 anak. Siapa saja? Yang pertama? Anggun, Sebentar. Anggun, Lukmana, Eka Panji. Ini yang tidak masuk ya? Ya. Ini keadaannya sakit atau tanpa alasan? Sakit Pak. Sakit. Baik, terima kasih. Ya. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Siap menerima pembelajaran di kesempatan pagi hari ini? Siap. Untuk menambah semangat pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melakukan jalan-jalan seperti kemarin ya. Ya. Masih ingat kan? Jalan-jalan. Masih. Sekarang saya minta kalian semuanya berdiri. Ya, sudah siap semuanya? Siap. Nah, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Bahasa Indonesia kita hebat. Bahasa Indonesia kita jaya. Bahasa Indonesia selalu kita jaga. Segala bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia hebat, luar biasa. Silakan kembali. Baik anak. Di kesempatan pagi hari ini, tentunya kalian paham kan? Pak Jainul ketika masuk di sini mau mengajar apa? Bahasa Indonesia 100 buat kalian. Dan tentunya pula di kesempatan hari ini saya akan mengajar materi baru yaitu teks diskusi. Sebelum saya melanjutkan materi lebih lanjut, saya akan tampilkan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Sekarang kalian lihat di PowerPoint yang akan saya tampilkan. Bagaimana semuanya? Coba kalian sekarang lihat di layar, ya. Di situ terlihat jelas fotonya Pak Jainul. Ganteng juga ya ternyata Pak Jainul ya. Masih muda, Sangat manis. masih elegan, ya kan? Dan luar biasa sekali. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk judul di atas ada terampil menulis teks diskusi materi bahasa Indonesia kelas 9 ya. Semester genap. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kompetensi dasar atau KD yang akan kita bahas kali ini yaitu KD 4.10, yaitu menyajikan gagasan atau pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi ya. Ingat ya, teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, intonasi, gestur dan pelafalan. Bisa dimengerti ya? Untuk kompetensi dasar atau KD yang akan kita lalui di pembelajaran hari ini. Lalu berikutnya, nah untuk indikatornya sudah terlihat jelas di sini. Ada yang pertama, peserta didik dapat menguraikan cara menyusun kerangka teks diskusi secara tulis dengan baik. Nanti kalian dituntut untuk membuat kerangka dan disusun menjadi sebuah paragraf teks diskusi. Lalu berikutnya, peserta didik dapat menuangkan gagasan dalam teks diskusi secara tulis dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menemukan cara-cara penyampaian diskusi secara lisan dengan baik. Maksudnya bagaimana nanti? Nah, nanti kalian praktek di depan sini untuk memberikan ulasan terkait teks yang sudah kamu kerjakan seperti itu. Lalu berikutnya yang terakhir, peserta didik dapat menuangkan gagasan dalam teks diskusi secara lisan dengan baik seperti itu. Ada pertanyaan? Ada. Kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran, nah ini paling utama. Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan
yaitu melalui metode tutor sebaya dan media video tutorial, peserta didik dapat menulis teks diskusi sesuai struktur dan aspek kebahasaan dengan tepat. Seperti itu. Ya, saya mengerti ya. Karena kita menggunakan kurikulum 2013, nilai karakter yang akan kita lampaui atau kita capai, yang pertama ada religius, rasa ingin tahu, mandiri, menghargai dan percaya diri. Itulah adalah nilai karakter yang akan kalian latih atau kalian pelajari terkait dengan materi teks diskusi. Sampai di sini, kira-kira ada apa tidak yang ingin bertanya? Ada kan? Nah, kalau tidak ada, lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu teks diskusi. Begini anak-anak, setelah kalian itu mendengarkan kata-kata diskusi, apa yang timbul di benak kalian? Ya, ada bertukar pikiran, bertukar pendapat, bertukar pikiran, bertukar pendapat, berarti itu semuanya larinya nanti ke arah musyawarah atau diskusi untuk mencari atau mendiskusikan permasalahan yang kita temui, seperti itu. Jadi pahami anak-anak ya. Jadi diskusi itu kesimpulannya apa anak-anak? Apa? Musyawarah. Diskusi memang musyawarah ya. Jadi di dalam diskusi itu apa yang akan dikerjakan? Nah, melihat isu atau permasalahan. Setelah itu permasalahan itu kita cari solusinya bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Itu namanya diskusi, sehingga akan menghasilkan suatu proyek yang luar biasa. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan memberikan terkait materi tentang PPT atau juga terkait dengan PowerPoint yang ada materi tentang teks diskusi. Baik anak-anak semuanya, bisa dilihat di layar. Untuk definisi teks diskusi adalah teks yang menyajikan dua pendapat yang tidak sama tentang suatu hal, baik pro ataupun kontra. Nah, selanjutnya yang membuat kedua pihak saling membahas masalah yang menjadi persoalan dalam diskusi. Jadi di dalam diskusi itu harus ada istilahnya tentang masalah atau isu yang harus kita angkat. Seperti itu. Setelah itu ada perbedaan antara pro dan kontra, akhirnya muncullah sebuah diskusi. Seperti itu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, selanjutnya struktur teks diskusi. Jadi di sini di dalam buku paket kalian semuanya ada, ya. Sudah saya rangkum di bagian struktur teksnya. Di situ ada yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua ada isi, yang ketiga ada simpulan, ya. Unsur teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan. Ya, seperti itu ya untuk isu atau permasalahan yang ada di bagian pendahuluan. Nah, di situ ada 3 poin anak-anak semuanya, ada 3 poin. Ayo diperhatikan, tolong semuanya diperhatikan ya. Ada 3 poin. Yang pertama, terdapat suatu pernyataan untuk membatasi topik yang dibahas. Yang kedua, mengandung latar belakang topik yang dibahas. Sedangkan yang ketiga, menyoroti sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Yang keempat, mencari informasi data tentang isu yang dipilih. Jadi yang namanya kalian ya, ketika mencari isu yang dipilih, itu kalian harus wajib mencari informasi. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan isu-isu yang kalian angkat. Kalau tidak ada informasi terkait dengan isu itu, saya yakin diskusi tidak akan berjalan. Karena apa? Karena kalian tidak tahu latar belakang dari isu yang kalian bahas. Itu penting sekali anak-anak ya. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, menyusun kerangka keterangan. Seperti itu anak-anak. Baik, selanjutnya
visi yang keenam yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi, dan yang ketujuh menyunting teks diskusi, mengoreksi dan membetulkan kesalahan bahasa. Biasanya di dalam penulisan seperti itu anak ya. Jadi ketika kita menulis apapun bentuk tulisannya, biasanya kita itu mengevaluasi terlebih dahulu, mengoreksi terlebih dahulu sebelum kita publikasikan hasil karya kita, hasil tulisan kita yang sudah kita kerjakan. Itu memang harus kita lakukan dan benar-benar wajib kita lakukan. Jadi pahami ya? Lanjut. Nah, di situ ada apa? Langkah-langkah menyusun diskusi. Yang pertama, tadi sudah sebenarnya kita ulas sedikit, menentukan topik masalah atau isu ya. Yang kedua apa? Menentukan tujuan. Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, terakhir yang keenam, merevisi. Lanjut. Simpulan dan saran. Simpulan dan saran bisa kalian lihat di sini. Simpulan dalam teks diskusi adalah rekapitulasi hasil, rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang sudah dibahas. Nah, di awal tadi sudah saya jelaskan terkait dengan kesimpulan. Kesimpulan itu kita tidak boleh memihak dari yang pro ataupun yang kontra. Kita berada di tengah-tengah. Kita menyimpulkan dari yang pro dulu, kita menyimpulkan dari yang kontra dulu. Diambil sisi baiknya untuk dijadikan kesimpulan di dalam teks diskusi seperti itu. Mungkin sampai sini kira-kira ada yang bertanya? Ada apa tidak? Tidak ada yang bertanya? Selanjutnya kita lihat di poin yang berikutnya di PowerPoint yang saya tampilkan di sini. Nah, di halaman berikutnya ada poin penting simpulan. Yang pertama ada apa? Yang kedua, yang ketiga, membuat rekomendasi atau jalan tengah yang tidak meminta. nah di bagian bawahnya ada contohnya. Contohnya yaitu pada akhirnya semua kandidat pun dilantik untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi ngerti ya? Lanjut berikutnya. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Mungkin bisa memberikan contoh yang lain selain contoh yang diberikan Pak Jenderal di PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Silakan. Pada akhirnya SMP Negeri 5 Ponorogo mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati Ponorogo. Pada akhirnya seluruh OSIS SMP Negeri 5 Ponorogo mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati Ponorogo. Luar biasa sekali. Contoh yang diberikan oleh Mbak Adel. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjut ke PPT selanjutnya. Nah, berikut disajikan cara menyusun teks diskusi secara urut, yakni menentukan yang pertama. Yang pertama pasti menentukan topiknya terlebih dahulu kan? Ya. Menentukan topik. Bukan Pak Topik loh ya. Nah, bukan Pak Topik guru bahasa Inggris. Kalau topik ini adalah sebuah permasalahan di dalam teks diskusi. Yang kedua, menentukan judul. Ya, judul di sini, kalimat dalam judul harus memicu perdebatan sehingga muncul pendapat setuju pro dan tidak setuju kontra. Seperti itu. Bisa dipahami ya semuanya? Bisa. Nah, selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan di sini mengandung maksud yaitu memberi penjelasan tentang pendapat yang ada di dalam argumen yang akan kita angkat. Seperti itu. Lanjut. Yang keempat, mencari informasi data tentang isu yang dipilih. Jadi yang namanya kalian ya ketika mencari isu yang dipilih itu kalian harus wajib mencari informasi ya terkait dengan apa, terkait dengan isu-isu yang kalian angkat. Kalau tidak ada informasi terkait dengan isu itu, saya yakin
diskusi tidak akan berjalan. Karena apa? Karena kalian tidak tahu latar belakang dari isu yang kalian bahas. Itu penting sekali anak-anak ya. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, menyusun kerangka keterangan. Seperti itu anak-anak. Baik, selanjutnya pada materi selanjutnya di sini cara menyusun teks diskusi yang keenam yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi, dan yang ketujuh menyunting teks diskusi, mengoreksi dan membetulkan kesalahan bahasa. Biasanya di dalam penulisan seperti itu anak-anak ya. Jadi ketika kita menulis apapun bentuk tulisannya, biasanya kita itu mengevaluasi terlebih dahulu, mengoreksi terlebih dahulu sebelum kita publikasikan hasil karya kita, hasil tulisan kita yang sudah kita kerjakan. Itu memang harus kita lakukan dan benar-benar wajib kita lakukan. Jadi pahami ya? Lanjut. Nah, di situ ada apa? Langkah-langkah menyusun diskusi. Yang pertama, tadi sudah sebenarnya kita ulas sedikit, menentukan topik masalah atau isu ya. Yang kedua apa? Menentukan tujuan. Yang ketiga, Cari informasi yang dapat tentang isu yang yang keempat, menyusun langkah dan yang kelima, terakhir yang keenam, merevisi. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Luar biasa sekali ya kalian. Dan selanjutnya saya minta kalian membentuk sebuah kelompok ya, sebuah kelompok. Nanti salah satu dari kalian di dalam kelompok itu akan menjelaskan atau menerangkan terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan di kesempatan pagi hari ini. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, sekarang silakan kalian membentuk kelompok dimulai dari sekarang. Ya, silakan bangkunya ditata juga nggak apa-apa, silakan. Tolong ditata yang rapi ya, ditata yang rapi, jangan berantakan. Ditata yang rapi, jangan berantakan. Ada jarak dengan kelompok yang lain, harus ada jaraknya. Tolong ditata yang rapi. Kelompok yang lain dengan kelompok yang lainnya itu, kelompok satu dengan kelompok yang lainnya itu harus ada jarak. Baik anak-anak, baru perhatian semuanya sudah pada posisi kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu terkait dengan materi apa yang sudah saya terangkan di hari ini, ya. Tentunya terkait dengan teks diskusi. Saya minta satu kelompok, itu salah satunya itu menerangkan materi yang sudah saya terangkan tadi. Dari kelompoknya Mbak Gisma, siapa yang akan memberikan? Saya Pak Faruk. Lalu berikutnya dari kelompoknya Mas Dino. Oh, Sela. Afrimah. Oh iya, siap. Afrimah siap ya. Selanjutnya untuk kelompoknya Mbak Elis, siapa untuk yang mau menjadi
tutor di sini? Saya. Oh, Farel juga. Untuk kelompoknya Mbak Anggi? Ranista. Oh, Mbak siap, luar biasa sekali. Sudahkah kalian siap untuk melakukan diskusi hari ini? Silakan kalian berdiskusi. Yang jadi tutor silakan kalian menjelaskan kepada teman kalian masing-masing di dalam kelompoknya. Dipersilakan. Ya Pak. Jadi gini loh teman-teman. Kohesi sama kohesi itu suatu kesatuan istilah Pengulangan, penunjukan, dan pembahasan. Adapun koherensi adalah hubungan logis antara kalimat-kalimat koherensi yang benar jadi Koherensi yaitu kesatuan antara dasar utama dengan paragraf lainnya. Kalimat-kalimatnya itu tidak utuh sehingga menyimpang. Apabila koherensi yaitu kepaduan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Contohnya tuh kayak gini, kak lapar sekali, terus kakaknya adiknya tuh menjawab, tuh di pojok sana ada warung, ya itu yang dimaksud namanya paragraf koherensi. Jadi jika paragraf tidak memiliki hal tersebut, maka tidak dapat disebut dengan paragraf koherensi. adalah hubungan berkaitan antara fungsi yang dinyatakan secara akurat oleh unsur-unsur gramatikal dan semiotik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana paragraf. Contohnya, Andi bertanya kepada Bayu, Andi, apa yang kamu baca? Dan jawaban Bayu adalah, saya sedang membaca buku. Koherensi paragraf ditandai dengan adanya suatu pokok pikiran utama sehingga kalimat-kalimat membentuk paragraf harus ditata secara baik agar tidak ada kalimat yang menyimpan dari kalimat ada. Pokok pikiran paragraf tersebut, jika terdapat kalimat yang menyimpang, maka paragraf tersebut tidak utuh. Secara ringkas, koherensi dapat diartikan sebagai kesatuan suatu paragraf dikatakan berkohesi memiliki kohesi. Kesatuan adalah yang memiliki suatu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan kan dalam sebuah teks diskusi itu pasti ada kohesi yaitu kesatuan dan koherensi yaitu kepaduan. Istilah kohesi dan koherensi banyak dibahas pada topik wacana. Namun kohesi dan koherensi juga menjadi syarat dari paragraf. Menurut KBBI Daring 2006A, koherensi merupakan keterkaitan antar unsur dalam struktur sintesis atau struktur wacana yang ditandai antara lain dengan konjungsi. Nah, kohesi paragraf ditandai dengan adanya suatu pokok pikiran utama, dan sedangkan koherensi adalah kepaduan. Koherensi dapat disebut sebagai kepaduan adalah hubungan keterkaitan antar pokok sosi, tetapi perkaitan tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat terlihat pada kalimat yang mengungkapkannya. Sebuah paragraf disebut sebagai kohesi sama koherensi itu adalah sebuah isi dari diskusi ini. Jadi koherensi itu adalah sebuah kesatuan yang banyak dibahas pada topik wacana. Namun kohesi dan koherensi juga menjadi syarat dari paragraf. Menurut KBBI Daring, kohesi merupakan keterkaitan antar unsur dalam struktur sintesis atau struktur wacana yang ditandai antara lain dengan konjungsi, pengulangan, penyulihan, atau pelesapan. Jadi adapun koherensi adalah hubungan logis, sebuah hubungan logis antara bagian karangan atau antara bagian kalimat dalam suatu paragraf.
Untuk koherensi itu adalah sebuah perpaduan. Jadi menurut sebuah pengamatan dari Alwi et al, koherensi adalah hubungan keterkaitan antar komposisi. Tetapi kekaitan tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat terlihat pada kalimat yang mengungkapkannya. Contohnya nyata kayak Kak nakal sekali, dibacakan burung. Ya seperti kayaknya koherensi itu perpaduan antara kata buku. Menurut saya bisa dipahami ya teman-teman. Mungkin itu aja. Selanjutnya mencatat aja, teman-teman mencatat. Baik anak-anak, mohon perhatian. Apakah diskusinya sudah selesai? Apakah tidak ada masalah di sini? Tidak. Bagaimana tutornya? Tutornya bagaimana? Sangat baik. Tutornya di kelompoknya Mas Farouk bagaimana? Bagus. Dari anggotanya Mbak Aprima? Dari kelompoknya Mas Farel? Bagus, oke ya, luar biasa ya. Untuk kelompoknya Bapak Ratisa? Sangat jelas pastinya. Wah, luar biasa. Baiklah, semuanya yang hebat-hebat yang luar biasa ya. Selanjutnya di sini Pak Jainul akan membagikan PPT, LKPD, lembar kerja siswa terkait dengan materi yang sudah saya berikan hari ini. Ya, bisa dimengerti ya. Baik. Di sini Pak Jainul memiliki LKPD. Ya, ada 4 LKPD, masing-masing kelompok mendapatkan 1 LKPD. Nanti kalian mohon perhatian semuanya. Ayo mohon diperhatikan dulu sebentar. Anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, mohon diperhatikan semuanya ya. Untuk LKPD nanti kalian mencoba membuat sebuah teks diskusi ya. Untuk topiknya sudah saya hadirkan di sini dan kejelasannya nanti bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing dalam penulisan LKPD-nya seperti itu. Baik, dari kelompoknya Mas Farouk, satu. Selanjutnya Mbak Abimah, Mas Farel, dan kelompoknya Mbak Ratisa. Baik anak-anak, semuanya mohon diperhatikan. Silakan kerjakan LKPD tersebut. Silakan diskusikan dan jangan sampai berbeda pendapatnya. Kalian harus bisa meskipun menunjukkan pro dan kontra tetap harus bisa kerjasama dengan baik. Silakan dikerjakan. Untuk nama kelompoknya bebas, silakan kalian mau menulis kelompok siapa, singkat, serigala, atau mungkin kelompok kata seperti itu ya. Silakan bebas.
Kalau ada kesulitan anak-anak, silakan kalian bertanya. Ya, saya harap kalian bisa berdiskusi dengan baik sehingga kesulitan itu bisa kalian pecahkan bersama-sama. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan dengan berdiskusi dan bersama dengan baik. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik. Selanjutnya, sekarang kalian akan membacakan hasil dari pekerjaan kalian, ya, terkait dengan teks diskusi yang sudah kalian kerjakan tersebut. Silakan perwakilan satu kelompok itu masuk ke depan ya, perwakilan saja. Dimulai dari kelompoknya Mas Faruk. Silakan untuk maju ke depan, Faruk. Oke, silakan di sini. Tolong yang lain diperhatikan dan dicermati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kleboneker kelas 9E mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran untuk mengetahui tes kohensi dan konvergensi. Isu tawuran merupakan tindakan kekerasan. Tawuran biasa terjadi antar siswa di sekolah, satu dengan sekolah lainnya. Saya tidak sepakat dengan perilaku siswa yang gemar memancing kerusuhan dengan tawuran. Argumen kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat diberhentikan termasuk tawuran. Tawuran hanya akan merugikan banyak pihak, baik itu pelaku tawuran sekolah, orang tua, bahkan lingkungan yang menjadi ajang tawuran. Tawuran tidak memberi manfaat apa-apa. Sebaliknya tawuran hanya menyaksikan berita dan rasa sakit. Simpulan, saya dengan tegas menentangkan segala bentuk kekerasan, terutama tawuran. Sebaliknya siswa menghindari hal-hal yang dapat memicu kekerasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Tetap di tempat, Mas Faruk ya, masih tetap di tempat. Mungkin dari kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan teks diskusi yang sudah dikerjakan oleh Mas Faruk. Silakan. Saya Pak. Ya. Dari kelompoknya Mas Farhan silakan. Tolong bisa dijelaskan apakah kohensi sama koherensi dari teks yang Anda bacakan? Bisa minta tolong penjelasannya. Ya, terima kasih atas pertanyaan Mas Rupa. Kami dari kelompok Kleboneker akan menjawab pertanyaan tersebut. Kohensi atau koherensi sudah terkandung di dalamnya menjadi satu kesatuan. Dari gagasan utama yaitu anti tawuran. Baik, seperti itu jawaban yang telah diberikan dari Mas Faruk. Bisa dipahami ya untuk Mas Faruk dari kelompok apa? Dari kelompoknya? Koponan. Baik, luar biasa sekali berikan tepuk tangannya untuk penjelasan dari Mas Faruk. Selanjutnya dari kelompoknya Mbak Prima, silakan untuk maju ke depan membacakan hasil kerjanya. Silakan. Siapa yang akan maju ke depan? Baik, Mbak Ade yang akan maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurja Purnamawati. Di sini saya akan membacakan jawaban dari kelompok anti tawuran. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata tawuran? Apakah identik dengan gerombolan anak muda usia remaja hingga usia tamu dengan membawa sajam atau senjata tajam, batu dan lainnya? Tawuran sangatlah identik dengan hal-hal yang berbau perkelahian berkelompok, meski bisa juga dilakukan oleh para orang dewasa atas nama solidaritas, dan hal ini tidak bisa dibenarkan dalam hukum negara Indonesia. Gagasan utama, bukti dan alasan pendukung suatu sudut pandang. Tawuran yang dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI artinya perkelahian massal atau beramai-ramai. Beramai-ramai itu ini terjadi bukan hanya di perkotaan, namun juga merambat ke pedesaan. Tawuran menjadi ajang kekompakan dan eksistensi kelompok atau
menunjukkan eksistensi dan kekuatan negara yang tidak dibenarkan oleh hukum di negara ini. Tak ayal, ketika semua orang terjadi dan juga merupakan pendidikan, para aparat keamanan seperti polisi dan tentara itu menurut tangan kebakaran dan mengamankan mereka yang berkelahi. Diamankan ke kantor polisi dan dijemput oleh orang tua adalah hal yang biasa dilakukan aparat keamanan sebagai bentuk binaan agar mereka tidak melakukannya lagi. Pernah juga terjadi mereka diminta untuk bersimpuh di hadapan ibu dan bapak. Mereka meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Namun di sisi lain, mereka akan dalam satu minggu untuk saling mendukung atas permasalahan yang dialami bersama anggota. Satu sakit yang lain besar. Mungkin menjadi butuh mereka untuk menghadapi pengarahan jalan yang dibuat dalam tidak benar. Fakta ukurannya menunjukkan dan pemahaman dalam keluarga dapat menjadi salah satu minggu untuk saling mendukung atas permasalahan yang dialami bersama anggota. Satu sakit yang lain besar. Mungkin menjadi butuh mereka untuk menghadapi pengarahan jalan yang dibuat dalam tidak benar. Fakta ukurannya menunjukkan dan pemahaman dalam keluarga dapat menjadi salah satu alasan mengapa. Fakta ukurannya menunjukkan dan pemahaman dalam keluarga dapat menjadi salah satu alasan mengapa melakukan tindakan kekerasan dan perkelahian. Jika manusia dalam keluarga dapat menjadi pemimpin pendahuluan orang juga sebenarnya terjadi karena keinginan namun juga karena faktor lingkaran kita yang sudah menunjukkan pengertian dan pemahaman mengenai kekerasan dan jalan keluar yang baik sehingga mereka melakukannya. Sudah cukup? Baik. Demikian tadi teks diskusi yang sudah dibacakan oleh kelompoknya Mbak Adel. Apa kelompoknya tadi? Platypus. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada? Cukup? Baik, silakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih, luar biasa sekali. Dan selanjutnya kelompok berikutnya dari kelompoknya Mas Farel. Silakan salah satu untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Jova Suwarna dari kelompok Kokonat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari tim Kokonat. Judul dari hasil pengamatan kami yaitu anti tawuran. Pendahuluannya yaitu dewasa ini dunia pendidikan khususnya pendidikan tingkat menengah terlibat dalam permasalahan yang tidak sederhana. Kekerasan di kalangan pelajar, tawuran antar pelajar menjadi hantu menakutkan yang harus segera diatasi oleh semua pihak yang terlibat. Untuk gagasan utamanya, memang tidak mudah menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung sejak lama. Akan tetapi kita tetap harus berkomitmen kuat menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang anti tawuran. Tawuran merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas secepatnya karena menyebabkan banyak kerugian, baik kerugian materi bahkan ancaman hilangnya nyawa. Untuk gagasan utama atau sudut pandang lain, perasaan saling mendukung merupakan menyebabkan tawuran antar sesama pelajar. Ketika di dalam kelompok terdapat pelajar yang sedang bermasalah dengan pelajar sekolah lain, teman-teman merasa harus membantu rumahnya. Akan tetapi, cara yang terpilih bukan dengan cara yang tepat, yaitu kalian yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan kelompok. Untuk kesimpulan dari kelompok Kokonat yaitu anti tawuran merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi terciptanya para yang benar-benar serius belajar tanpa mengganggu kekerasan. Itu hasil dari pengamatan dari kelompok Kokonat. Baik, luar biasa sekali. Terus selanjutnya mungkin dari kelompok lainnya kira-kira ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan terkait dengan teks diskusi yang sudah dibacakan oleh Mas Farel? Ya, silakan siapa? Ya, Mbak Pratista. Dari teks yang sudah dibaca tersebut
tersebut bisa diperjelas lagi pro dan kontranya? Baik, silakan dijawab Mas Farel. Untuk pro kontra yang kami bahas yaitu dari pro-nya, perasaan saling mendukung merupakan menyebabkan tawuran antar sesama pelajar ketika di dalam kelompok terdapat pelajar yang sedang bermasalah dengan pelajar sekolah lain, teman-teman merasa harus membantu. Untuk kontranya, tawuran merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas secepatnya karena menyebabkan banyak kerugian baik kerugian materi bahkan ancaman dengan nyawa. Baik, seperti itu jawaban dari Mas Farel, mungkin sudah bisa diterima ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih luar biasa sekali, berikan tepuk tangan ya. Kelompoknya apa tadi? Oh, nah silakan kembali ke tempat duduk. Nah, baik anak-anak, tadi sudah semua kelompok sudah melakukan presentasi di depan dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang membalut terkait dengan retribusi yang telah kalian kerjakan. Ayo Abraham mohon diperhatikan, ya. Nanti ya untuk apa ya janjiannya nanti ya. Kita fokus materi dulu. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke dalam akhir dari pembelajaran ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, silakan kalian kumpulkan terlebih dahulu LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Kerjaan kalian silakan kalian kumpulkan dulu. Nah, di sini untuk kelompoknya Pratista. Terima kasih. Baik, untuk keempat kelompok sudah masuk, sudah saya pegang ya. Selanjutnya kita melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum akhir pelajaran kita akhiri seperti itu. Baik, saya akan melakukan evaluasi terkait pembelajaran hari ini. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran teks diskusi itu diawali dari apa anak-anak? Dari topik yang akan kita bahas. Cuma hari ini kalian mengerjakan teks tersebut masih dalam konsep yang tergesa-gesa. Merasa capek mungkin? Iya, merasa capek? Ya. Nah, intinya dalam menulis teks, entah itu teks diskusi, entah itu teks deskripsi dan sebagainya, kalian harus benar-benar menentukan topik yang kalian angkat itu benar-benar harus sesuai dengan harapan kalian seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya pemberian refleksi. Mungkin sebelum saya memberikan refleksi, dari kalian mungkin bisa memberikan refleksi, silakan. Ada yang bisa memberikan refleksi? Ya, kelompoknya siapa? Afrima mungkin? Kelompoknya Afrima, ya. Ya, silakan berikan refleksi hari ini. Refleksi untuk pembelajaran hari ini terkait dengan teks diskusi memang sangat membantu kami langsung dalam menulis. Bagaimana bisa diulangi lagi? Ya. Refleksi untuk pembelajaran pada hari ini terkait dengan teks diskusi memang sangat membantu kita dalam menulis. Baik, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rafika yang sudah memberikan refleksi pada pembelajaran di kesempatan hari ini. Baik, untuk refleksi dari saya, pembelajaran tentang menulis memang harus kalian tekuni. Karena apa? Di situ ada pembahasan-pembahasan terkait dengan teknik yang digunakan dalam menulis, mulai dari kohesi, koherensi, mulai dari penggunaan bahasa yang baik, penggunaan tata bahasa yang baik harus kalian perhatikan. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi untuk penulisan teks diskusi hari ini kalian benar-benar luar biasa. Hasil yang kalian buktikan ke saya memang benar-benar terbukti luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat kalian semuanya. Baik, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya nanti kita tetap membahas teks diskusi, tapi dengan tetap menggunakan metode tutor sebaya ya. Dan selanjutnya nanti saya akan memilih antara Mas Farel atau Mas Faruk nanti untuk masuk ke depan menjelaskan materi terkait dengan teks diskusi yang sedang saya jelaskan hari ini ya. Seperti itu ya. Kita mengakhiri ya pembelajaran di kesempatan hari ini. Silakan untuk salah satu pemimpin dua. Silakan berdoa.
mengulangi pelajaran yang aku pelajari ini maka berdoa berterima kasih berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semuanya, mungkin cukup sekian ya materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Jika ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhir kata, wabillahi wal hidayah, wal ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.